untuk memajukan sawit Indonesia itu harus single. Jangan bertebar di mana-mana karena sering saya istilahkan. Semua orang kementerian itu sayang sama sawit. Bagaimana supaya tumbuh. Jadi ibarat kata kapal induk, ada beberapa kementerian ikut, saking sayangnya semua Lego jangkar. Lego jangkar sehingga kapal nggak bergerak-gerak. Bisa karam. Bisa karam juga. Nah, itulah yang saya pikir, marilah kita belajar dari tempat lain. Kenapa kita harus malu? Negara lain yang negara tetangga kita, itu namanya satu badan, selesai. Tagar Togar Podcast bersama Bapak Sahat Sinaga. Saya Togar Sitanggang. Selamat datang kembali dalam Tagar Togar Podcast. Pada kali ini saya akan berbincang dengan Bapak Sahat Sinaga yang sudah merupakan very well known gitu ya, person di perkelapa sawitan di hilirnya. Ya, kalau untuk di hulu mungkin tidak banyak yang mengenal Pak Sahat, tapi kalau di hilir ini dedengkotnya lah gitu ya, ya Pak. Tapi sebelum kita berbincang, jangan lupa untuk subscribe channel ini, like, dislike juga boleh, tapi ya terserah saja, dan juga bagikan kepada handai tolan teman-teman yang lain agar informasi-informasi mengenai sawit ya bisa dilihat, didapatkan dari channel ini, yang semoga bisa juga membuat mungkin perspektif lain dari perkelapa sawitan Indonesia jika ya teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu ya mempunyai perspektif yang berbeda. Pak Sahat, Horas. Siap. Sudah sejak tahun berapa Bapak ada di perkelapa sawitan ini? Saya di kelapa sawit itu mulai dari mahasiswa memang. Oh, oke. Jadi sebelum saya lulus dari ITB, saya setahun ditempatkan oleh ITB untuk mengetahui sawit. Oke. Itu di Bajambi di Sumatera Utara. Dan kebetulan justru itulah yang saya mengenal istri saya sekarang karena di situ juga. Oh, gitu rupanya. Oke. Jadi tahun 72. Kemudian setelah saya lulus tahun 73, saya sempat ke perusahaan negara, tapi saya lihat tidak cocok sehingga saya pindah ke suatu perusahaan multinasional yang bergerak di bidang sawit dan produk turunan. Oke. Jadi sudah cukup lama lah. Mulai tahun 73. Wah. 73 saya sampai tahun 82. Kemudian saya kembali keluar dari sana tahun 86. Saya masuk ke satu perusahaan nasional dan juga bergerak di bidang karet dan sawit. Tapi di bidang hulu. Makanya saya tahu hulu itu, pengembangan hulu itu tahun 86. Oh, oke. PBSN. Ya, oke. Pak Sahat ini lebih sekarang terkonsentrasi ke hilir lah ya. Ya. Ya, melihat dari perkembangan hilir kelapa sawit, Pak. Kalau menurut pandangan Bapak masih kurangkah atau karena begini, pemerintah selalu mengatakan hilirisasi. Betul. Ya. Sebenarnya kalau saya berpikir sih kita sudah lakukan. Tetapi menurut Bapak bagaimana sebenarnya hilirisasi ini? Saya kira hilirisasi perkembangan yang pesat itu sejak PMK tahun 2011 dikeluarkan, di mana saat itu tidak ada DIP, dana penghutan, semuanya BK. Biaya keluar. Nah di situ saya masih ingat kapasitas kita di tahun 2011 refining capacity. Indonesia itu masih 25 juta ton. Karena ada insentif daripada pemerintah itu dengan membedakan biaya keluar antara hulu dengan produk hilir,
itu berkembang sampai tahun 2017. Itu berkembang sampai 35 juta ton. Kemudian di tahun 2020 sekarang itu sudah 65 juta ton. 65 juta ton. Refining. Oke. Kemudian dari refining, jadi orang yang sering keliru itu bahwa kalau produk hilir itu langsung dianggap hanya minyak goreng. Padahal produknya itu ratusan, terutama di oleochemicals. Kalau di produk hilir terbatas relatif hanya specialty fats. Itu yang berkembang. Lainnya sih relatif. Ya lilin juga mulai muncul. Kemudian produk-produk lain. Nah, mengenai menjawab pertanyaan Pak Togar tadi, saya kira kita masih tertinggal sebetulnya. Tapi sudah ada usaha. Persoalan yang saya lihat di lapangan itu adalah kita itu Indonesia dalam hilirisasi itu hanya banyak meniru apa yang dibikin orang lain. Ya. Misalnya dalam oleochemicals, kita tidak ada inovasi. Pernah dilakukan oleh satu perusahaan di Gresik yang namanya metathesis proses, tapi totally fail. Ya. Kenapa? Nggak mendapatkan produk yang diharapkan. Waktu itu sawit mau dirubah menjadi bentuk etilen, ya, sama propilin, tapi tidak dapat dihasilkan. Itu saya kira yang sangat inovatif. Selainnya ya apa yang dibikin oleh industri pembuat mesin, itu yang mereka ikutkan. Jadi kita lebih banyak follower. Nah, oke. Itu kan berarti kan membutuhkan research and development. Persis. Dan ini juga mungkin harus bekerja sama dengan pembuat mesinnya. Nggak perlu. Nggak perlu. Kalau saya lihat nggak perlu ya. Kita misalnya ya, kita menghasilkan oleochemicals yang banyak dan juga fatty acid methyl ester. Itu otomatis menghasilkan 10% gliserin. Ya. Jadi kalau 9 juta ton untuk FAME, 6 juta ton untuk oleochemicals, total 15 juta ton, berarti kira-kira 1,5 juta ton kita hasilkan gliserin. Gliserin ya. Nah, harga gliserin itu kita lihat paling $250 per ton. Padahal gliserin itu bisa kita jadikan dengan sedikit modifikasi proses menjadi propilin sama propanol. Propilin itu harganya itu $750. Propanol di sekitar itu. Berarti added value-nya. Propilin itu apa, Pak? Propilin itu banyak untuk polimer. Polimer dan juga bahan-bahan untuk cat. Ya, itu banyak sekali penggunanya. Propanol? Sama juga di daerah itu. Saya pernah survei analisa itu, import kita untuk propilin dan propanol itu hampir mencapai 12 juta ke 15 juta dolar. Jadi kalau ini coba ya, tadi kan 1,5 juta kali $250 dolar. Berapa? Paling $2,5 juta dolar kan? Yang bisa kita ekspor. Ya. Sementara importnya lebih dari situ. Correct. Jadi disitulah research itu. Kenapa luar negeri belum ada? Ya memang karena mereka tidak menghasilkan propilin, tidak menghasilkan gliserin, paling sedikit kan. Nah, jadi ya research ke sana kan berarti nggak ada. Jadi pembuat mesin tidak berpikir ke situ. Nah, kita yang harusnya inovasi membuat itu. Dan saya kira nggak begitu complicated membuatnya. Asal aja ada keinginan gitu. Nah, persoalannya di kita itu yang saya lihat ya, kebanyakan pengusaha kita itu berasal dari trader. Trader konsep mindsetnya itu quick yielding. Quick win, quick yield, quick profit. Jadi kalau untuk ke inovasi mereka kurang atraktif. Tapi anak-anak mereka sekarang itu banyak sekolah di luar, udah mulai ada keinginan inovasi, tapi belum di-encourage. Jadi saya pikir disinilah
adanya Pak Jokowi bilang nawacita, itu harusnya muncul di sini. Dengan nawacita membuat insentif scheme tertentu to attract them untuk berinovasi. Saya kira itu. Oke, jadi itu yang salah satunya gitu ya, yang bisa dikembangkan lagi. Ya. Tetapi kan yang sering kita dengar juga lah, selalu dihitung jumlah produk. Oh, ya. Sebenarnya bagaimana kita melihat keberhasilan hilirisasi ini, Pak? ya. Saya tidak melihat. Ya, kalau orang awam sih jumlah yang dilihat. Kalau saya lebih cenderung edit value, gitu. Berapa edit value-nya? Banyak pun produk kalau edit value-nya kecil untuk apa? Pusing-pusing. Jadi janganlah, kita juga perlu edukasi sebetulnya. Jangan melihat jumlah produknya. Nilai tambah yang dihasilkan daripada sawit kita itu apa? Bisakah 100%? Bisa 200% atau berapa? Nah, kalau saya melihat oleochemicals kita itu ya banyak yang relatif, misalnya untuk rubber, itu banyak juga. Saya kira not bad lah. Jadi jangan melihat jumlahnya, tapi edit value-nya. Namun demikian, perlu lagi dilihat lebih lain, produk lain apa lagi yang perlu ditambahkan supaya edit value-nya lebih tinggi. Ya, tapi kan ya ada beberapa produk tersebut ya, kalaupun kita produksi, toh juga ya, ada satu case yang saya tahu, satu produk itu harus dikirim dengan blanket ya, yang luar biasa, air. Ya, dalam arti kalau 1 gram produknya harus di blanket 5 liter air. Dan kalau kita ekspor itu kan kita sebenarnya mengekspor air juga kan gitu. Correct. Nah, ini yang sering kita, produk-produk hilir itu kan ya, banyak sekali ya. Sangat. Tapi kalau kita semua seolah dituntut kalau boleh saya bilang, ya pada saat ini harus di sini semua gitu. Kan belum tentu juga ya. Belum tentu. Ya, karena ya biarin aja orang itu sana yang pusing dengan logistiknya kan gitu ya. Ya, ini itu tadi makanya saya kenapa nanya dalam hal jumlah, karena kan jumlah yang sering kita dengar harus dituntut lebih banyak lagi kita harus produksi. Nah, dari produk-produk hilir ini juga, apakah memang semua memang bisa kita pakai di dalam negeri? Atau memang harus kita ekspor dan kemudian barang jadinya kita datangkan? Ini juga satu yang sering perdebatan. Ngapain kita ekspor, tapi kita kemudian kita import sesudah jadi? Oke. Nah, disitulah saya kira ya persoalan kita tentang sawit ini terlalu banyak berserak, berkepentingan di mana-mana. Tapi juga saya lihat nggak tahu apa yang mau dibikin. Oke. Ya. Contoh tadi sangat valid ya. Kita nggak perlu membuat semua jenis produk daripada turunan dari sawit. Nggak perlu. Kita cuma lihat mana yang punya added value yang terbaik dan kita bisa bikin dengan teknologi kita sendiri. Kalau kita hanya tergantung kepada, contoh ya, kita kurang inovatifnya itu munculnya kasus karsinogenik ataupun toksik ya di sawit. Itu kan dari luar datangnya itu. Yang mana dari luar itu sendiri pun saya juga belum percaya. Alasan saya begini. Sawit kita di pasar itu Indonesia untuk food goreng itu baru mulai tahun 78-an. Ya. 78. Ya. Pamina. Ya, 78 PTP2. Ya. PTP2 dulu yang pertama bikin refinery. Yang Kuala. Di Belawan. Di dekat Belawan, Okay. tapi ditutup karena apa? Nggak tahu lah. Nah, itu kalau memang betul dugaan daripada EFSA, European apa itu EFSA itu panjangnya lupa saya. Food Standard. Food Standard itu betul. Nah, saya sudah berumur 76 dari dulu makan sawit kok nggak ada masalah. Makanya waktu pernah meeting dengan Malaysia di chair oleh Pak Erlangga, saya bilang ini perlu di challenge. Mari kita coba analisa
studi kepada consumer, apa itu namanya, untuk segi kesehatan ya. Kesehatan lah kita lihat, benar nggak statement itu? Mungkin betul, tapi apa betul harus levelnya sebegitu? Karena pemakan sawit tertinggi di Indonesia bukan di luar negeri. Ya, jadi kita harus concern kita. Nah itu mau dikerja. Nah itu tadi kembali karena tidak ada yang fokus di situ, itu hanya mengawang-awang. Jadi saya cenderung berpikir begini, untuk memajukan sawit Indonesia itu harus single. Jangan bertebar di mana-mana, karena sering saya istilahkan, semua orang kementerian itu sayang sama sawit. Bagaimana supaya tumbuh. Jadi ibarat kata kapal induk, ada beberapa kementerian ikut, saking sayangnya semua Lego jangkar. Lego jangkar sehingga kapal nggak bergerak-gerak. Bisa karam. Bisa karam juga. Nah itulah yang saya pikir, marilah kita belajar dari tempat lain. Kenapa kita harus malu? Negara lain yang negara tetangga kita, itu namanya satu badan, selesai. Tapi lagi-lagi perdebatannya ataupun diskusinya seolah Pak, nggak ada yang mau melepaskan rasa sayangnya ini Pak. Oh ya, itu cuma ini aja, apa namanya, orang bilang ego sektoral. Kalau saya bilang bukan ego sektoral, cinta sektoral. Gitu ya. Cinta sektoral lah itu kan. Cuma kita mencintai seseorang itu atau sesuatu kan tidak perlu memiliki. Iya. Ya kan? Kata siapa itu? Kata lagu itu ya. Kata lagu itu. Jadi biarkan aja. Oh, tinggal kita bantu, supporting. Karena di mobil pun ada aksesoris. Iya, betul. Tapi mobil itu bisa bergerak dengan baik. Ini kan cuma tambahan sebetulnya. Jadi kalau memang ada kementerian lain ikut, ya aksesoris lah. Jangan ikut mereka menjadi policy maker. Menambah supaya lebih bagus. Oke, ini kayak gitu. Nah, itulah sebetulnya yang saya lihat ya, tadi kembali lagi ke hilirisasi tadi. Marilah kita coba berinovasi sendiri, mengembang. Karena kita yang punya sawit. Nah, disitulah BRIN, Badan Research Indonesia. Karena kalau saya lihat di BRIN itu entah segala macam ini, aduh, saya lihat ya, kita itu strategik produk kita itu apa? Nggak usah ribuan, nggak usah ratusan, 10 aja. Tapi bisa membangkitkan GDP kita naik sekitar 15% per tahun. Itu yang harus dicari. Bukan yang lain-lain saya kira. Tapi ya kembali lagi kepada sektoral tadi kali Pak. Jadi kalaupun BRIN ada, ntar dari setiap kementerian memang sekarang kabarnya kan akan dilebur ya. Balitbank itu akan ke BRIN ya. Betul. Untuk menyatukan gitu ya. Ya apakah mungkin dengan sistem yang sama, itu kan riset ya. Sawit itu dilebur menjadi satu, ini mungkin suatu strategi yang baik juga untuk masa depan sawit ini. Kalau saya kira begini, kalau memang tadi itu produk strategis Indonesia itu apa? Ya saat ini ya sawit satu. Sawit. Karet juga strategis. Karet, ya. Karena jangan lupa, karet itu adalah komposisinya apa? Chemically, dia terdiri hanya karbon, hidrogen, dan ada oksigen. Sedikit ada protein. Gitu? Apa bedanya dengan fosil? Pak Sahat ini teknik kimia ya, jadi dia tahu. Sedikit lah. Jadi dalam kembali ke sawit, ya. Oke. Strategi nasional, kalau saya pikir ya, apa komoditi yang strategis, tapi bisa menumbuhkan GDP kita. Paling tidak dari strategis produk ini 20% GDP nasional bisa disupport ini. Sekarang GDP kita berapa? Cuma 1,1 triliun US dollar. Ya. Kalau 20% dari 1,1 triliun, 220 miliar dolar. Sawit baru 18 miliar dolar atau 20 miliar dolar. Berarti kan ada lagi yang lain perlu kita cari. Nah itu yang harus, satu dari sawit, kedua dari karet, yang ketiga strategis produk itu juga teh, jangan lupa teh. Ya.
Teh juga kalau dikembangkan dengan baik itu pasti bagus ya. Teh agak tidak dilihat ya. Teh belum. Ya. Ya. Belum. Ya. Kopi juga produk. Kopi masih oke lah. Ya. Kakao masih juga produk. Algae, jangan lupa algae. Ya. Kita punya pantai terpanjang. Nomor 2 terpanjang di dunia. Kita nggak pernah bicara algae. Algae otomatis bicara enzymatic process. Ya. Nah, ini kalau kita kembangkan semua, lebih dari 20% saya kira. Nah, itu yang harus disampaikan oleh pemerintah. Oke, kita semua ini mau 20% GDP berasal dari komoditi strategis. Siapa yang berani untuk menjalankan ini? Nah, harusnya gitu. Sahat Sinaga. Oh, saya berani. Nah, gitu ya. saya udah lihat, wah ini boleh juga ini kan. Paling tidak kita berbuat lah. Tapi saya udah relatif old fashion, yang muda-muda lah. Saya lebih cenderung yang muda itu kita angkat. Gitu ya. Itu kira-kira mengenai. Nah, kalau kita lihat dari perkembangan sawit, tadi Bapak mengatakan EFSA ya di tahun 70-an gitu ya. Ini bagian dari mendiskreditkan sawit atau bagaimana? Atau memang menurut Bapak ya yang sudah melihat ini dari awal? Saya kira itu side effect daripada di tahun sebelumnya waktu saus, industri saus yang naturally dengan fermentasi bagus, tiba-tiba diaccelerate dengan chemical process, maka timbullah karsinogen toksik tadi. Jadi dalam bentuk glicerol ester. Nah, dilihat dari situ dengan knowledge itu kan berapa banyak produk di ban dari Taiwan, dari Singapura, di Eropa waktu itu. Di ban the soy sauce itu ini terkontaminasi, terimpact kepada sawit. Dilihat sawit ada juga itunya juga. Glicerol ester. Nah, sawit tentunya sangat concern. Kenapa Europe concern itu? Karena salah satu keistimewaan sawit itu adalah sawit identik dengan air susu ibu. Dan jangan lupa sawit itu sangat banyak dipakai untuk industri milk. Karena mirip itu. 80% jadi, ya? Banyak. Misalnya industri yang di sini saya tahu persis karena waktu saya di perusahaan asing dulu kita juga supply sawit banyak. Gitu ya? Jadi kita tahu kenapa. Nah, itu yang saya lihat sehingga Europe merasa memang itu penting. Tapi bukanlah sesuatu yang luar biasa karena di zaman dulu Pak Togar ya, proses pengolahan minyak sawit dengan jadi minyak makan itu baru tahun 80-an berubah. Sebelumnya itu chemical. Itulah ada crude oil itu. Ya, dan ada substock. Dan temperatur di situ cuma 180. Dan tidak akan ada karsinogen toksik dan lain-lain. Nah, berubah ke 80 ke physical refining membutuhkan temperatur 280. Nah, disitulah terjadinya. Tapi kembali ke situ ya, harusnya kita analisa lah. Mungkin betul, most likely betul, cuma levelnya itu apa benar? 1 ppm glicerol ester ataupun 2,5 ppm 3 mcd methyl fluoride pentadiene. Nah, itu. Nah, oleh karena itu, saya pikir ya, Indonesia sebagai penghasil, kita hanya selalu bangga penghasil sawit terbesar. Terus habis itu nggak bikin apa-apa. Yang penting ada dulu. Jangan. Nggak boleh gitu ya. Harus kita leading. Jadi saya pikir ya, saya menganalisa kita harus rebranding sawit kita ini. Atau redefine. Jadi kalau sawit didefinisikan minyak sawit untuk makanan
adalah sumber energi berbasis trigliserida yang kaya dengan nutrisi. Oke. Ya. Kalau dia untuk non-food, sawit adalah minyak bumi yang terkontaminasi karboksil. Ya. Jadi dia hanya CC-nya itu ada. Membedakannya di mana nanti, Pak? Ya tinggal kontaminannya itu kita hilangkan. Jadi OH-nya itu kita hilangkan, jadi udah kayak fosil dia. Maka itu saya yakin di masa depan itu semua polimer, polyester dan lain-lain bisa dihasilkan dari sawit. Menggantikan minyak bumi. Menggantikan minyak bumi. Itu berapa lama kira-kira Bapak bisa prediksi? Wah, itu kalau kita lakukan. Kalau saya kira udah mulai di zaman Pak Jokowi ini sebetulnya. Cuma Pak Jokowi waktu sudah membunyikan sempritan tentang ITB dipanggil, habis itu terus nggak ada, ya perkembangannya pelan. Saya juga nggak ngerti kenapa pelan. Padahal Pak Jokowi waktu itu sudah sangat eager untuk go, gitu kan. Ya, tapi saya kira sayang tadi itu kali Pak. Banyak juga yang nggak suka itu jalan. Kenapa? Ya mungkin menghalangi bisnis mereka, impor jadi lain-lain, ya kan gitu. Itulah yang terjadi di Republik ini. Nah, redefinisi tadi ya. Kemudian yang kedua Pak Togar, yang paling menarik adalah biomass. Oh ya. Pasti. Itu luar biasa ya. besarnya. Ya. Dan itu masih belum juga ya. Ya, itu terjadi. Potensinya masih sebatas luar biasa. Sebatas dibakar. Ya. Bakar mah teknologi zaman purba juga masih ada. Masih di situ kan gitu. Kita berubah lah dari zaman purba, sudah banyak yang educated, saya kira. Nah, yang saya lihat ya, biomass itu kalau dalam hal energi, saya berpendapat minyak sawit byproduct. Oh, oke. Produk samping itu. Menjadi produk samping. Main produknya adalah biomass. Dengan demikian, dalam kita mengembangkan polimer, bensin, aftur dari sawit, itu bisa harga rendah. Jadi mindsetnya harus ini dari mana? Selulistiknya, Pak? Selulusnya kita bicara itu. Dari selulus ya. Okay. Karena apa? Coba kita lihat ya. Kelebihan sawit kalau kita lihat dibandingkan dengan vegetable oil lain. Kita ambillah yang paling populer di Eropa itu rapeseed lah. Yeah. Per 1 ton rapeseed dihasilkan, biomassnya paling 0,8 ton. Kan kecil. Ya. Pohon, sawit segininya pohonnya itu. Nah itu di Eropa waktu dipikir tuh sawit juga sama. Waktu saya di Rusia, mereka lihat pohon sawit begitu heran juga. Kan. Ini sawit gitu. Ini. Dia pikir kayak mereka punya sunflower oil. Iya. Nah, sawit 1 ton sawit dihasilkan. Menghasilkan 10 ton biomassnya. Iya. Jadi kalau saya lihat itu, ini harus kita redefinisikan. Kalau dia makanan, kita pertahankan nutrisinya, kita rubah teknologi barat itu, karena saya nggak yakin teknologi barat itu. Nanti saya cerita juga, kenapa begitu. Nanti itu. Nanti. Barat itu nanti ya. Nah, gitu, kita pertahankan nutrisinya, kita rubah teknologinya. Kalau untuk non-food, itu tetap kita jalankan dengan konsep yang sekarang, karena itu memerlukan kebutuhan tertentu. Nah, untuk non-food ini, mari kita jadikan biomass sebagai main produk, sehingga harga sawit kita, sekarang kan berapa harga sawit kita? $800 FOB. CPO 1.000 Pak. $1.000. Oke, harga muluk-muluk lah itu. Itu racun juga itu $1.000 tuh. Enggak cocok juga loh $1.000 itu ya. Terlalu tinggi Pak ya. Enggak, jangan kita terbina kayak narkoba nanti. Candu 1.000 ya. Langsung terlena semua tidur. Kebun enggak dipupuk-pupukin, langsung jeblok. Janganlah. Ambillah kira-kira $800. Yang normal lah ya. Kalau dalam konsep non foods, saya bisa bikin
bahwa sawit untuk bahan non-food bisa di level $350. Oke. Nah, terus apa? Cost yang lainnya itu kita masukkan ke selulus. Itu yang kita kembangkan. Tapi teknologi selulus kan masih belum berkembang dan belum murah. Justru tergantung. Kalau volumenya banyak, itu bisa murah. Ya. Jangan lupa, selulus karakteristik dari sawit, ya, berbeda juga selulus dengan karakteristik dari soybean ataupun sunflower. Beda-beda. Betul. Gitu. Ya. Kadar lignin, hemiselulose, sama selulusnya itu komponennya beda-beda. Nah, kita punya keunggulan. Ya. Nah, itu yang kita manfaatkan. Ya, karena terus terang Pak, beberapa waktu yang lalu saya ada berbicara dengan perusahaan ya nasional kita yang ingin mengembangkan selulus menjadi energi bensin. Etanol. Ya, etanol base gitu. Ya, pertanyaan saya sih simpel aja. Piro kan gitu. Ya. Berapa jadinya gitu. Karena kan kita kan kita oke lah, negara yang masih berkembang dan masih membutuhkan harga murah gitu. Ya. Nah, ini solusinya di mana? Kalau saya tidak melihat domestik, tadi kan Pak Togar bagaimana mengatakan kalaulah kita sawit kita tidak ekspor, apa yang mau kita ekspor untuk mendapatkan jumlah devisa besar? Itu nanti kita Pak ngomongin itu. Oh, itu itu tadi sebelum kita bincang-bincang itu. Lupa Bapak. Nanti gitu kita bahas itu. Kembali ke sini, saya kira bisa menjawab pertanyaan itu. Kita ekspor. Di Europe, etanol ya per liter yang generasi kedua, ya bukan generasi pertama. Etanol generasi pertama itu dari bioetanol ataupun dari gula berubah. Tapi ini kan udah generasi kedua. Itu harganya 1,4 sampai $1,6. Ya, per kilo. Ya. Nah, freight cost ke Europe berapa sih? Paling $2 sen, 20 sen. Berarti di sini kita masih bisa jual 1,2. Processing cost itu cuma $0,9 per kilo. Kenapa? Marginnya kan besar. Jadi kalau dipikir untuk market domestik, memang tidak benar. Kita harus ke ekspor. Di Eropa dihargain kalau bahan yang dari limbah diolah, mereka appreciate. Di kita enggak. Kita dibuang-buang. Lihat aja FAME. Ya. FAME bagaimana biodiesel menurunkan emisi karbon. Ya. Jadi saya pikir gini, kalaulah udara ini nggak bisa bebas begini, harus dalam botol, baru orang bayar saya kira itu. Tapi karena ini di udara bebas, dia pikir masih nggak ada yang bayarnya. Nggak ada yang bayar. Janganlah, kita harus mengeducate orang. Karena dengan subsidi itu terlalu banyak juga itu tidak memanjakan. Sangat memanjakan orang untuk tidak berpikir inovatif. Jadi kembali ke poin tadi, produknya itu kita kembangkan untuk menjadi value added yang juga besar. Bukan hanya soal etanol. Silol juga bisa dari serat sawitnya. Silol itu sebagai media bahan untuk pemanis. Timbul pertanyaan. Kita gula itu apa yang kita pentingkan? Manisnya kah? Atau energi? Ya. Tinggal itu. Ya. Kalau soal manis, dan juga jangan lupa tren eating diet dunia sekarang sudah mulai berubah. Ya. Dari karbohidrat udah berubah ke fat dan protein. Ya. Nah, ini kita harus cover. Dan sawit memiliki semuanya.
Itulah. Ya, pertanyaannya kan siapa? Nah, Lagi-lagi. kembali lagi saran Mulai dari awal sampai akhir siapa terus kita tanya itu Pak. saya melihat Pak Togar ya, kita kalau bisalah seperti pola kerja di negara tetangga kita yang punya satu badan, semua dikerjakan poram, itu selesai. Mulai dari research, market, promosi, dan semuanya. Dalam satu tempat. Nah, kan itu. Kenapa di sana semua concern terhadap sawit? Semua menyadari. Kenapa di Indonesia kurang? Ya. Karena pemerintah daerah kita tidak merasa ada kontribusi dari sawit kepada anggaran mereka. Itu juga. Jadi saya pernah berpikir gini ya. Ya ini gimana ini caranya? Oh, saya kasih proposal waktu itu. Memang konsep keuangan kita kan semua masuk satu kolam. Tidak perlu tahu itu dari mana. Yang penting di kolam itu lahirnya. Sekarang pertanyaan, apakah kebijaksanaan begitu betul? Ya kan, saya kira enggak. Ya, sistem keuangan kita masih belum berubah kan Pak? Harusnya ya kita modern lah. Kita udah 75 tahun merdeka kok masih gitu-gitu juga kan. Perlu tahu sumber ini dari mana. Sehingga kita bisa mengapresiasi siapa yang menghasilkan apa. Iya. Kalau enggak kan, saya berbuat juga enggak ada kelihatan. Enggak ada ininya, ya udahlah. Nah, oke. Kalau pemerintah masih tetap mempertahankan kolam susunya itu, sekarang Pemda bagaimana kita cari jalan keluarnya supaya mereka perhatian sawit. Saran saya adalah, kalau saya pernah hitung-hitung, kalau harga sawit di level $800 aja, FOB ya, HPE $800. BK udah berapa? Dipotong 20% dari situ, BK. Jadi tidak merugikan siapa-siapa. BK-nya dipotong ini ya? Dipotong 20%. BK-nya kasih? BK ini dikasihkan ke provinsi-provinsi yang menghasilkan atau ke kabupaten. Ya. Saya hitung-hitung. Revenue sharing. Kita memproduksi CPO kira-kira 48 juta ton. Ya. Saya hitung itu $8. 20% tadi. Ya. 48 juta ton kali $8 itu kira-kira 400 juta dolar. Dibagi-bagi. Ke 26 provinsi. Ke 80 kabupaten. Ya. Oh, udah langsung semangat semua. Semangat itu. Misalnya Kabupaten Pelalawan. Ya. Dapat sekian. Ada 30 mil PK. Kapasitas berapa? Per ton CPO harus bayar $4. Langsung dia kerja. Kita nggak perlu capek cari data. Berapa produksi Indonesia. Jadi multipliernya itu luar biasa. Dan saya yakin perpajakan kita akan memperoleh tambahan. Memang. Karena jelas. Ya, jelas ada ini. Terrecord, tahu semua. Nggak ada lagi yang berani main pat gulipat daripada perpajakan. Konkret. Cuma kalau itu sudah konkret jangan lagi ditekuk-tekuin. Itu aja. Kita jaga supaya ayam kita ini bisa bertelur dengan baik. Oke. Kira-kira gitu. Oke Pak. Kita break sebentar. Well, it's not sebentar. Kita break dulu episode ini. Ya agak lebih supaya kita agak istirahat sebentar ya. Kita akan sambung pada episode berikutnya. Jangan lupa untuk share. Ingat ya, ini perbincangan ini sangat menarik karena banyak perspektif yang kita akan temukan di perbincangan kami, saya dan Pak Sahat. Kita akan break. Sampai jumpa.